Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Bersama dengan Teacher Karno dalam ibadah budi pekerti hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita atau proses pembelajaran kita hari ini, Teacher mengajak semua anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Teacher juga mengajak kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama, dan Teacher Karno akan memimpin di dalam doa. Mari siapkan dirimu dalam posisi berdoa, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama yaitu bersukacita, yang kedua berdoa, yang ketiga mengucap syukur. Sekali lagi, 3 hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama bersukacita, yang kedua berdoa, yang ketiga mengucap syukur dalam segala hal. Dari Alkitab Teacher ambil yaitu 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Sekali lagi, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Sekarang anak-anak buka Alkitabnya, dibaca ya, dibaca supaya diberkati oleh Tuhan, oke? Karena firman Tuhan berkata, diberbahagialah orang yang membaca firman Tuhan dan merenungkannya setiap hari. Nah, kalau anak-anak ingin berbahagia, tentunya baca firman Tuhan. Nah, hari ini Teacher mengajak semua anak-anak buka Alkitabnya, 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Dikatakan di sana ada 3 hal yang akan dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Yang pertama bersukacita, yang kedua berdoa, yang ketiga mengucap syukur. Nah, anak-anak dikatakan di sana bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa kita harus bersukacita dan mengucap syukur? Karena orang yang bersukacita, karena orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang selalu berpikiran positif. Jadi dalam keadaan apapun, apalagi sekarang masa pandemi, ya kita tidak perlu dipusingkan. Ingat, bersukacita, mengucap syukur, itu akan membuat anak-anak menjadi berpikiran yang positif. Ya, ini adalah rencana Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan. Dan ingat, tidak selamanya Tuhan akan membiarkan kita seperti ini, belajar online. Oke? Ada waktunya, pengkhotbah berkata. Segala sesuatu di kolong langit ini ada waktunya, kata pengkhotbah. Nah, anak-anak, jadi jangan lupa untuk selalu bersukacita dan mengucap syukur buat keadaan yang kita alami saat ini. Yang kedua, yang selanjutnya, bagian yang kedua yaitu berdoa. Nah, anak-anak, kenapa kita harus berdoa? Tadi yang pertama tadi bersukacita dan mengucap syukur. Sekarang berdoa. Kenapa harus berdoa? Nah, hanya lewat doa kita bisa berbicara kepada Tuhan. Kita bisa menyampaikan kerinduan kita kepada Tuhan. Bahkan doa bisa menjadi alat atau sarana untuk berdoa bagi teman-teman kita, bagi papa mama kita, bagi orang lain, bagi guru kita, ya, bagi sahabat-sahabat kita, ya, semua, bagi keluarga besar, bahkan bagi bangsa ini. Kita bisa berbicara kepada Tuhan lewat doa. Oleh karena itu, anak-anak, dalam 3 hal ini jangan lupa, yaitu bersukacita, mengucap syukur, dan berdoa. Ya, adapun yang menjadi tujuannya di dalam kehidupan kita ketika kita berdoa, kita bisa minta perlindungan kepada Tuhan, kita bisa meminta berkat kepintaran dari Tuhan, berkat kesehatan, dan lain-lain. Jadi anak-anak jangan lupa untuk bersukacita, mengucap syukur, dan berdoa. Nah, ini renungan firman Tuhan yang boleh Teacher bagikan buat anak-anakku yang ada di rumah. Selalu berdoa, bersukacita, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Sebelumnya kita akan mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang sudah mengajarkan kami 3 hal di dalam hidup ini supaya kami menjadi orang-orang yang berpikiran positif. Kami harus bersukacita, kami harus mengucap syukur, dan kami harus berdoa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami siap mengikuti pembelajaran hari ini. Amin. Anak-anak, sampai di sini renungan firman Tuhan yang boleh Teacher bagikan.
Tuhan Yesus memberkatimu. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.